Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua sehingga kita pun berkesempatan melaksanakan ibadah fardhu Jumat pada hari ini. Selawat beserta salam kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin berwasiat untuk kita semua dan terutama bagi khatib yang menyampaikan. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakanlah iman dan takwa senantiasa ada dalam hati kita sehingga pada saat malaikat maut datang nanti kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia tahu la ilaha illallah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Insyaallah kita akan termasuk golongan yang seperti itu. Dalam khutbah inti yang hendak disampaikan oleh khatib dan pada khatib pada hari ini terkait dengan takwa. Kalimat takwa kita jumpai begitu banyak dalam Al-Quran. Bahkan di awal dari surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab. Firman Allah merujuk kepada Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Allah tekankan itu. Allah ulangi itu. Disebabkan kitab yang Allah kirimkan terdahulu diterima oleh manusia pada zaman ini dengan penuh keraguan. Ragu yang mana di antara isi kitab itu yang masih merupakan firman Allah, yang mana yang sudah bercampur dengan apa yang telah dituliskan oleh manusia. Sehingga kitab-kitab sebelumnya itu tak terjamin lagi di akhir masa, penuh dengan keraguan. Maka Allah mengungkapkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Kecelakaan besarlah, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri. Summa, kemudian dia berkata, hadza min indillah. Ini firman Allah, ini dari Allah. Untuk apa orang itu menulis-nulis lalu mengatakan hadza min indillah? Liyashtaru bihi thamanan qalila, agar mereka mendapatkan daripadanya dengan harga yang sedikit. Dia tukar ayat Allah itu dengan harga yang sedikit supaya dapat kedudukan, supaya dapat status sosial atau supaya mendapatkan materi.
Maka Allah buka dalam Al-Quran, Allah ancam dalam Al-Quran, bagi siapa yang menulis kitab dengan tangannya itu, maka kecelakaan besarlah bagi dia. Itu sampai hari ini masih dapat kita jumpai dalam Alkitab yang diturunkan sebelumnya. Ada Taurat, ada Injil. Sehingga apabila kita buka dari Alkitab yang ada pada saat ini, kita akan menjumpai sesuatu yang meragukan. Diceritakan tentang silsilah Nabi Isa. Bab pertama mengatakan, inilah silsilah Yesus, Nabi Isa. Anak dari fulan sampai di atasnya ada Ibrahim. Bab yang pertama. Bab yang kedua juga diceritakan konteksnya sama. Inilah silsilah daripada Isa atau Yesus. Anak dari fulan. Sekian nama muncul di sini, sekian nama muncul di situ, tak ada di antaranya yang sama. Pertanyaannya adalah, yang mana yang benar silsilah dari Nabi Isa Al-Masih? Maka itulah dia meragukan. Kalau bagian itu meragukan, bagaimana dengan bagian-bagian yang lainnya? Bagaimana dengan persoalan-persoalan terkait dengan ibadah? Bagaimana dengan persoalan lainnya? Maka penuh dengan keraguan. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah. Dan Allah jamin, la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Apabila kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, fa'tu bi suratim mim mithlih. Maka coba datangkan satu surat. Maka coba tulis satu surat saja seumpamanya. Wadu'u syuhada'akum. Maka mintalah, serulah para penolong-penolong kalian selain daripada Allah, in kuntum shadiqin, apabila kalian adalah orang yang benar. Maka Allah challenge, Allah tantang, kalau kalian ragu dengan apa yang kami kirimkan dalam Al-Quran ini, maka coba buat satu surat saja seumpamanya. Lalu ajaklah manusia untuk menolong kalian, atau ajaklah orang lain untuk percaya padanya. Fa in lam taf'alu, maka apabila kalian tidak sanggup, walan taf'alu, maka kalian pasti tidak akan sanggup, fattaqun nar, maka takutlah kalian akan api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi Allah jamin tak akan sanggup orang membuat contoh satu surat pun dari Al-Quran yang setara dengannya. Maka Al-Quran ini berdasarkan ayat yang Khatib bacakan tadi adalah petunjuk yang tidak ada keraguan padanya. Hudal, bagi siapa? Hudan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang tidak percaya atau ragu-ragu terhadap Al-Quran, mungkin dia tidak termasuk kata-kata yang di belakang lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Karena Al-Quran hanya jadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau tak bertakwa, tak bisa jadi petunjuk. Meskipun orang itu hafal Al-Quran, tetapi bagi dia tidak menjadi petunjuk. Siapa contohnya? Snok Hogronya. Begitu banyak dia hafal isi Al-Quran, tetapi karena dia tidak bertakwa, tak bermanfaat bagi dia hafalan itu. Tidak bermanfaat bagi dia isinya. Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran hanya akan jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa saja. Jadi apabila ada orang ragu, ingin mengubah isi Al-Quran, tidak sesuai dengan konteksnya, jangan kita heran. Kenapa? Mungkin tak termasuk dalam golongan yang diperuntukkan Al-Quran bagi dia. Itulah sebabnya takwa adalah nasihat yang senantiasa diulangi setiap kali khutbah khatib. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian bercampurkan antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqq, dan kalian sembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Apa konteks ayat ini? Ayat ini konteksnya adalah seruan Allah kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku limpahkan kepada kalian. Nah, sambungan daripada ayat itu adalah
Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan antara yang hak dengan yang batil. Apa maknanya? Tak dapat bercampur antara hak dengan yang batil. Dalam melaksanakan suatu ritual ibadah, apabila di dalamnya tercampur antara yang hak dengan yang batil, bagaimana mungkin Allah akan menerima ibadah itu? Maka ibadah itu tertolak. Walaupun judulnya adalah doa. Doa tolak bala. Yang dilaksanakan sebelum tanam padi. Namun apabila di dalamnya ada unsur yang tidak dikenal dasarnya dari Nabi Muhammad SAW, walaupun judulnya doa tolak bala, maka ibadah itu pasti akan tertolak. Walaupun judulnya adalah sedekah laut. Sedekah laut. Sembelih sesuatu, kemudian dilarung ke laut. Walaupun dengan menggunakan proses menyembelih pakai tata cara secara Islam, pakai bismillah dan sebagainya. Sedekah laut. Mempersembahkan sesuatu kepada laut. Itu banyak tercampur dalam budaya-budaya di adat kita di Nusantara ini. Mulai dari sebagian di wilayah Sumatera, di Jawa, di Bali, di pantai laut selatan, di Maluku, di Palu. Sebelum gempa kemarin kan habis sedekah laut. Tercampur di situ yang hak dengan yang batil, maka tertolak semuanya. Maka Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan antara yang hak dengan yang batil. Lalu jangan kalian sembunyikan yang hak. Kepada siapa ini dikatakan? Dalam konteks ayat ini, kepada pemuka agama Nasrani dan Yahudi. Mereka diberikan Allah pengetahuan di dalam kitab mereka tentang segala sesuatu, tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Ketika datang Nabi Muhammad kepada mereka yang membawa ajaran yang tak sesuai dengan hawa nafsu mereka, lalu mereka tutupi bagian daripada ayat itu. Wa taktumul haqqa, dan kalian sembunyikan yang benar, yang hak. Wa antum ta'lamun, padahal mereka itu tahu tercampur hak yang batil. Perintah setelah itu, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang ruku. Ini adalah deretan perintah Allah umum kepada manusia. Dalam konteks ayat ini, itu adalah untuk kisah Bani Israel. Sebelum ayat itu, Allah berfirman, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan kepada kalian, yang membenarkan apa yang ada bersama kalian. Maksudnya berimanlah dengan Al-Quran ini, yang membenarkan apa yang ada pada tangan kalian, apa yang ada pada tangan mereka, Taurat dan Injil. Al-Quran ini membenarkan Taurat dan Injil. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian tukar ayat-ayat ini dengan harga yang sedikit. Sambung dari ayat itu, wa iyaya fattaqun, dan sekali lagi, kepadakulah kalian hendaknya bertakwa. Jadi perintah dan himbauan takwa sudah sejak zaman dahulu, dari nabi-nabi terdahulu. Seperti apa takwa itu apabila telah tertanam di dalam hati? Melahirkan sikap warok. Apa itu warok? Mampu membedakan antara hak dengan yang batil. Kita ambilkan contohnya. Abu Bakar Siddiq menerima hadiah susu dari salah seorang sahabat. Karena beliau sedang haus, diminumnya susu itu. Setelah selesai minum, sahabat bertanya, engkau tak bertanya dari mana susu itu? Oh ya, dari mana susu? Dahulu aku pernah meramal. Rupanya ramalanku itu benar. Jadi sahabat ini pada waktu masih belum Islam, jahiliyah, pernah meramal. Rupanya ramalan itu benar. Orang yang kuramal kemudian membawakan hadiah, yaitu susu yang kau minum itu. Meramal adalah perbuatan haram. Maka apapun yang terkait sebagai imbal dari itu menjadi haram.
Abu Bakar Siddiq tak tahu itu. Tapi karena belakangan disampaikan susu itu adalah upah dari meramal pada zaman jahiliyah, dia minum. Yang dikerjakan oleh Abu Bakar Siddiq adalah dimasukkannya jarinya ke kerongkongan supaya terjadi mual sehingga muntah-muntahlah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena tidak ingin yang ada dalam perutnya itu adalah barang yang haram. Itulah dia wara'. Walaupun pada saat itu karena diminum pada waktu tak tahu, tidak masalah secara hukum. Akan tetapi wara'nya adalah karena tidak ingin mengotori dirinya dengan sesuatu yang haram, Abu Bakar Siddiq memasukkan jarinya, memuntahkan. Hampir pingsan Abu Bakar Siddiq, hampir pingsan. Buah daripada wara'. Umar bin Khattab menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Anaknya Abdullah bin Umar, seorang yang sangat bertakwa. Pemuda yang kata Rasulullah sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar. Jika dia senantiasa solat malam. Ada hadis sahihnya. Jadi anak Umar bin Khattab adalah orang yang sangat bertakwa. Suatu ketika Umar bin Khattab berjalan-jalan ke tempat penggembalaan ternak. Dilihat ada onta yang gemuk sekali. Maka beliau bertanya, itu onta siapa? Lalu dijawab, itu ontanya anak Amirul Mukminin, Abdullah bin Umar. Dipanggilnya anaknya. Hai Abdullah, betul itu untamu? Betul wahai ayahanda. Untuk apa? Ku beli unta yang kurus. Lalu ku gembalakan. Lepaskan untuk cari makan dia. Kalau sudah gemuk, maka ku jual lagi. Ku ambil untungnya. Maka Umar bin Khattab perintahkan kepada anaknya. Jual unta itu. Ambil modalmu. Kembalikan ke Baitul Mal keuntungannya. Kenapa begitu? Oh, orang-orang berkata, itu untanya anak Amirul Mukminin. Pada waktu mau makan, berikan kesempatan terlebih dahulu. Ketika mau minum, berikan kesempatan terlebih dahulu. Maka untamu menjadi unta yang besar karena fasilitas. Karena fasilitas ayahmu. Itulah dia buah daripada takwa, wara'. Mampu membedakan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Lebih daripada itu, mampu membedakan antara yang halal dengan yang syubhat, yang ragu-ragu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat, niscaya dia menjaga dirinya dan agamanya. Siapa yang bermain-main di tempat yang syubhat, maka suatu ketika dia akan tergelincir kepada yang haram. Maka takwa membimbing manusia agar bersikap wara', mampu membedakan itu. Rasulullah SAW pernah menceritakan suatu kejadian pada zaman Bani Israel. Ada dua orang laki-laki berjalan ke dalam suatu perkampungan kaum. Kaum itu menyembah berhala. Siapapun yang lewat di situ harus mempersembahkan sesuatu pada berhala mereka. Maka lewatlah laki-laki yang pertama. Kemudian dihentikan. Dikatakan padanya, persembahkan sesuatu pada berhala kami. Laki-laki itu menjawab, aku tidak punya harta untuk dipersembahkan. Persembahkanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka laki-laki itu pun mencari lalat, lalu mempersembahkan lalat itu sebagai korban untuk berhala. Lalu dia diizinkan lewat, kemudian lama-lama setelah itu dia mati, dan dia masuk neraka, dikarenakan mempersembahkan sesuatu berupa lalat kepada berhala. Laki-laki yang kedua kemudian datang. Persembahkan sesuatu pada berhala kami. Laki-laki yang kedua menjawab, aku tak akan mempersembahkan sesuatu pun kepada selain daripada Allah. Karena itu, laki-laki ini dibunuh. Dan dengan itu, laki-laki ini masuk surga. Hanya seekor lalat. Hanya seekor lalat. Masuk surga karena lalat. Masuk neraka karena lalat. Yang masuk neraka karena menjadikan sebagai sesajen persembahan kepada berhala. Kalau lalat saja bisa begitu, bagaimana jika yang dipersembahkan adalah ayam hitam yang banyak praktek di sebagian tempat di wilayah Nusantara ini? Bagaimana jika berupa buah-buahan yang ditaruh di bawah pohon? Bagaimana jika sesuatu yang dilarung ke laut, diarak lalu dicampakkan ke laut? Oh, itu bukan ibadah. Siapa yang akan menyatakan itu kepada malaikat? Wahai malaikat, itu tidak dihitung ya malaikat.
Itu tidak dihitung, jangan dihitung malaikat karena niatnya tidak ibadah. Silahkanlah berargumentasi dengan malaikat dalam kubur nanti. Sedangkan 1 ekor lalat saja sanggup membawa orang masuk neraka. Dan tidak mau berkorban walau 1 ekor lalat mampu membawa orang masuk ke dalam surga. Masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Itulah buah daripada takwa. Sikap yang mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang halal dengan yang haram. Itulah sebabnya dalam khutbah ini khatib mengajak kita, mari pelihara takwa itu supaya tetap berada dalam jiwa kita. Dengan cara apa? Kita pelihara takwa itu dengan senantiasa ibadah, 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 dengan kebaikan, 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 dengan senyum, 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 sedekah, sedekah, sedekah. Karena sesungguhnya dia berdekatan dengan keimanan. Dia naik dengan ketakwaan. Dan dia turun dengan kemaksiatan. Janganlah kita mati terkecuali kita berada dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bangun keluarga kita dengan fondasi takwa. Marilah kita bangun masyarakat kita ini dengan fondasi takwa. Mari kita bangun peradaban manusia ini dengan takwa. Karena apabila kita bangun dengan dasar takwa, maka insya Allah, Allah yang akan memberikan berkahnya. Semoga kita dapat ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, mempertahankan takwa dalam hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassuana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil